Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang mekanisme reaksi anorganik yaitu efektoran. Anggota dari kelompok 8 yaitu Cynthia Ainul Luciana, Nandaya Kastianing Tias, Yeni Zanubah Arifatul Komariah, Mayang Retno Putri Mastuti, dan Ilham Puji Dewanto. Senyawa kompleks merupakan senyawa yang terbentuk melalui ikatan koordinasi, yakni ikatan kovalen koordinasi antara ion atau atom pusat dengan ligan, di mana ligan menyumbangkan pasangan elektron bebasnya kepada ion logam pusat. Karena donasi elektron tersebut melalui ikatan koordinasi, maka senyawa kompleks dapat disebut juga sebagai senyawa koordinasi. Jadi semua senyawa kompleks atau senyawa koordinasi adalah senyawa yang terjadi karena adanya ikatan kovalen koordinasi antara logam transisi dengan satu atau lebih ligan. Salah satu reaksi yang dapat terjadi pada senyawa kompleks adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi di mana satu atau lebih ligan dalam satu kompleks digantikan oleh ligan lain. Karena ligan memiliki pasangan elektron bebas sehingga bersifat nukleofilik, maka reaksi tersebut juga dikenal sebagai reaksi substitusi nukleofilik. Berdasarkan mekanisme reaksinya, reaksi substitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu SN1 dan SN2. Pada reaksi substitusi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi laju atau kecepatan reaksi. Faktor tersebut yaitu pengaruh gugus pergi, pengaruh gugus masuk, sifat ligan dalam kompleks, dan efek logam pusat, di mana pada sifat ligan dalam kompleks dipengaruhi oleh efek trans, yaitu trans efek. Sehingga pada video ini kami akan membahas mengenai efek trans pada reaksi substitusi senyawa kompleks. Efek trans. Definisi dari efek trans yaitu merupakan efek ligan terkoordinasi pada laju substitusi ligan yang berlawanan atau berseberangan. Adapun definisi yang lainnya yaitu kemampuan ligan untuk mengarahkan reaksi substitusi pada posisi trans. Efek trans ini memiliki beberapa ligan untuk mengarahkan reaksi substitusi pada posisi trans dengan urutannya dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu F, H2O, OH lebih kecil daripada NH3, lebih kecil daripada Cl dan Br, lebih kecil daripada SCN, I, NO2 dan C6H5, lebih kecil daripada SC, NH2 2 kali, dan CH, lebih kecil daripada H dan PR3, lebih kecil daripada C2H4, Cn, dan Cu. Berikutnya yaitu efek trans dalam prakteknya. Menurut Jan-Wieff 1926 memperkenalkan efek trans dalam kimia platinum. Efek trans ini merupakan bentuk isomer dari suatu geometri bujur sangkar dengan kemungkinan isomer cis dan trans. Dilihat pada gambar di samping, terdapat dua reaksi efek trans. Reaksi yang pertama yaitu substitusi ligan Cl dalam PTCl 4x2- oleh ligan NH3. Pada tahap substitusi yang pertama, ligan NH3 akan menggantikan posisi dari ligan Cl. Dan NH3 ini sendiri memiliki kemampuan untuk mengarahkan ke posisi trans lebih kecil daripada ligan Cl. Jadi, posisi yang akan dipilih untuk tahap selanjutnya yaitu posisi Cl yang trans atau Cl-PT-Cl, sehingga akan menghasilkan isomer cis. Pada reaksi kedua yaitu substitusi ligan NH3 dalam PT-NH3 4x2+ oleh ligan Cl. Pada tahap pertama, ligan Cl akan menggantikan posisi dari ligan NH3. Adapun ligan Cl ini mempunyai kemampuan untuk mengarahkan ke posisi trans lebih besar dari NH3, sehingga substitusi selanjutnya akan menghasilkan isomer trans. Selanjutnya yaitu mekanisme efek trans pada reaksi PTCl4 dengan pengarah trans yang berbeda, yaitu NH3 dan NO2. Dilihat pada gambar tersebut ada dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, pada tahap pertama yaitu substitusi ligan Cl pada PTCl 4 2- oleh ligan NO2.
Adapun ligan NO2 ini memiliki kekuatan pengarah trans lebih besar daripada ligan Cl, sehingga pada tahap substitusi selanjutnya akan bisa mengarahkan ligan NH3 ke posisi trans terhadap NO2. Sedangkan pada reaksi 2, tahap substitusi pertama yaitu substitusi ligan Cl pada PTCl4 oleh ligan NH3. Ligan NH3 ini memiliki kekuatan pengarah trans lebih kecil daripada ligan Cl. Jadi, posisi yang akan dipilih untuk substitusi selanjutnya yaitu Cl trans atau Cl PTCl, sehingga menghasilkan bentuk isomer cis. Kecenderungan efek trans. Dengan secara sederhana, pengubahan hanya pada ligan trans dan bukan ligan yang secara langsung dilibatkan dalam substitusi, yang bisa menyebabkan perubahan pada laju yang sesungguhnya oleh beberapa peranan yang penting. Untuk banyak ligan, efek trans berhubungan dengan pelemahan yang berakibat pada ikatan antara M dan grup pergi. Jika mekanismenya disosiatif, maka ketika ikatan MX menjadi lebih lemah, penghilangan X terfasilitasi, tetapi mekanismenya bukanlah disosiatif, ia adalah asosiatif. Kita harus lebih berhati-hati dalam mencoba untuk menghubungkan laju substitusi pada kekuatan ikatan MX dan panjang ikatan. Seperti korelasi tentu saja ada, tetapi tidak ada pengecualian. Suatu pengecualian terkemuka bahwa etilen adalah efek trans yang sangat kuat. Sekalipun begitu, pengaruh kekuatan dan panjang ikatan MX adalah kecil. Baik, selanjutnya adalah aplikasi efek trans senyawa kompleks. Salah satu contoh aplikasi efek trans pada senyawa kompleks adalah terjadi pada proses aktivasi enzim soluble guanylate cyclase atau SGC oleh oksida nitrat atau NO yang merupakan ligan dengan efek trans yang kuat, di mana enzim guanylate cyclase adalah suatu reseptor untuk NO di otot polos pembuluh jantung yang dapat menyebabkan vasodilatasi. Pernyataan ini menurut Bobby et al. 2012. Trans efek ini terjadi dalam sistem Heme, di mana sistem Heme itu sendiri merupakan sebuah komponen dari hemoglobin, yaitu bagian dari sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Heme adalah kompleks koordinasi terdiri dari ion besi yang dikoordinasikan dengan porfirin yang bertindak sebagai ligan tetradentat dan dengan satu atau dua ligan aksial. Berdasarkan gambar di samping menunjukkan bahwa aktivasi enzim guanylate cyclase oleh HNO melalui ikatan hidrogen yang kuat dari HNO ke rantai samping asam amino. Dan terakhir adalah kesimpulan. Dari seluruh materi yang telah kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan bahwa 1. Efek trans merupakan efek ligan terkoordinasi pada laju substitusi ligan yang berlawanan atau berseberangan, atau dapat dimaksud dengan kemampuan ligan untuk mengarahkan reaksi substitusi pada posisi trans. Yang kedua, ketergantungan laju dari substitusi persegi planar dalam ligan trans pada grup pergi memberikan pengaruh penting untuk memahami detail-detail pada jalan tempuh substitusi. Dan yang ketiga, salah satu contoh aplikasi efek trans pada senyawa kompleks adalah terjadi pada proses aktivasi enzim soluble guanylate silase. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.